Faktanya Anies itu menang karena jual beli ayat dan mayat. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Padahal dalam rekam jejak ini, yaitu dulu Noel itu selalu menyerang Anies seperti ini. Faktanya Anies itu menang karena jual beli ayat dan mayat. Tetapi sekarang justru 180 derajat. Noel bahkan memuji-muji Anies Baswedan. Dan bahkan juga sudah batal mendukung Ganjar Pranowo. Padahal dulu itu Noel Immanuel Ebenezer, ketua Joman tersebut, membentuk relawan GP Mania. Tetapi sekarang ya, walaupun sudah dibatalkan dukungan GP Mania tersebut, justru dukungan Ganjar semakin hari malah semakin banyak ya. Terbukti juga dari hasil survei, Ganjar Pranowo elektabilitasnya tertinggi. Dan bahkan juga ada yang sangat lucu sekali, yaitu ini momen di saat buzzer Anies salah sasaran. Dikiranya ini mendukung Anies Baswedan, ternyata di hati nurani saya lebih condong ke Pak Ganjarnya. Ya, pilihan saya Pak Ganjar itu orangnya sedikit bicara, lebih banyak kerjanya. Sedikit bicara, lebih banyak kerjanya. Sedikit bicara, banyak kerjanya. Nah, bahkan yang lebih kerennya lagi, yaitu gubernur yang mendapatkan sentimen paling positif di medsos adalah Ganjar Pranowo. Jadi bukan Anies dan bukan Ridwan Kamil. Dua gubernur ini mendapatkan sentimen positif di media sosial jelang pemilu 2024. Ini jelang pemilihan umum 2024, beberapa gubernur dijagokan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Branding dan kejar-kejaran, popularitas sedang terjadi untuk mengambil hati masyarakat dan parpol pengusung capres dan cawapres nanti. Meskipun perbandingan popularitas Anies Baswedan yang terbesar di antara tiga gubernur lainnya yang digadang-gadang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam sejumlah rilis yang keluar dari berbagai lembaga survei, pengamat politik dan sosial media juga mengatakan demikian. Hasilnya, akan tetapi ada perbedaan data sentimen yang mempengaruhi popularitas keempat gubernur tersebut. Pakar komunikasi digital Anthony Leong menyampaikan data dari KC Media Monitoring bahwa ada 3 kriteria sentimen yang mempengaruhi tingkat popularitas 3 gubernur dan 1 mantan gubernur tersebut. Yang pertama sentimen positif, kedua negatif, dan ketiga sentimen netral. Hasil analisa yang tunjukkan bahwa persentase sentimen positif terbesar popularitas adalah Khofifah Indar Parawansa sebanyak 78,7% dari jumlah perbincangan. Terbesar kedua adalah Ganjar Pranowo sebanyak 72,6%. Terbesar ketiga Ridwan Kamil sebesar 56,8% dan terakhir Anies Baswedan sebanyak 41%. Jadi jauh bedanya ya, 72 dan 41,9%. Jadi menurut saya, walaupun Noel membuat statement yang mengejutkan kalau Ganjar Pranowo cocoknya presiden YouTuber, miskin gagasan dan lain sebagainya, itu tidak mempengaruhi sentimen terhadap masyarakat dan malah terbesar sentimen yang paling positif di sosial media, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kebalikan sama kubu sebelah, banyak diomongi juga di medsos, tapi hal-hal yang negatif akhirnya jadi sentimen negatif. Berarti Yohanes Anies mendapatkan sentimen negatif dong Bang Jo, letak. Iya, sangat berbeda jauh sekali. Ya kalau misalkan ngomongin Anies pasti ngomongin kinerja, ngomongin janji-janji yang belum selesai, ngomongin program-program yang belum selesai, dan bahkan juga hingga saat ini peninggalan Anies Baswedan masih menimbulkan polemik, yaitu apa? Sumur resapan. Sumur resapan sih dikabarnya juga memakan korban. Jadi memang sentimen masyarakat di sosial media sungguh negatif terhadap Anies Baswedan. Kalau dari sini juga bahkan dikomentari oleh Chandra Asmara, semua tergantung dapur. Betul kan Noel? Yang kurang dari lu untuk persis sama dengan Yohanes cuma satu, kalau ngomong gak melet-melet itu aja. Ini bahkan ada rekam jejak dari Noel, yaitu menyerang Anies Baswedan. Sebelum yang akhirnya Noel memuji-muji Anies Baswedan, kan sungguh di luar dugaan. Ada apa ini sebenarnya? Padahal kader Nasdem ada yang pernah menyebut, yaitu Anies Baswedan adalah antitesa dari Presiden Joko Widodo. Itu menurut saya sudah cukup lah membuktikan bahwa Anies Baswedan tersebut adalah antitesa. Memang iya, pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, program-program gubernur sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo yang dulu menjadi gubernur, juga
sama sekali tidak diteruskan. Penanganan banjir, terutama penanganan banjir juga tidak diteruskan. Hingga akhirnya sekarang ini ada PJ Gubernur Heru Budi Hartono baru bisa dieksekusi. Ya oke lah, akhirnya semua terungkap lah. Bahkan juga ketika Noel membatalkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, relawan Ganjar Pranowo pun bahkan juga sangat senang. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania, GP Mania Immanuel Ebenezer secara mengejutkan membubarkan organisasi itu. Pria yang juga merupakan ketua kelompok relawan Jokowi Mania Joman itu bahkan menarik dukungannya kepada Ganjar. Immanuel alias Noel menyebut bahwa Ganjar lebih cocok menjadi presiden YouTube karena terlalu fokus dalam membuat konten. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa Ganjar sama sekali tidak punya gagasan dalam membangun Indonesia ke depan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Noel dalam sebuah video yang dibagikan oleh akun YouTube Langkah Anies. Ekspektasi kita buat Mas Ganjar, beliau punya tawaran gagasan lah untuk bangsa ini ke depan. Ternyata dalam rentang 2 tahun ini kita tidak menemukan itu. Yang kedua, tidak ada keberanian sedikit pun yang dilakukan oleh Ganjar terhadap penyampaian yang kiranya bisa diterima publik. Meyakinkan saja dia nggak bisa. Meyakinkan kita sebagai pendukungnya, rakyatnya atau siapapun. Dan itu kita temui di Mas Ganjar. Buat apa kita mendukung orang yang tidak punya nyali? Udah nggak punya nyali, nggak punya gagasan lagi. Kita nggak mau, ujar Noel. Ketika ditanyakan siapa yang akan dia dukung dalam Pilpres 2024, Noel mengatakan bahwa dia terbuka untuk mendukung siapa saja. Dia bisa saja mendukung salah satu nama yang saat ini sedang bersaing di bursa bakal calon presiden seperti Anies, Prabowo, dan juga Puan. Lebih lanjut, Noel memuji Anies, Prabowo, dan Puan. Ia kemudian menyebutkan kelebihan dari mereka masing-masing. Ya, bisa dukung Mbak Puan, bisa dukung Prabowo, bisa juga dukung Mas Anies. Nanti kita akan rumuskan sendiri arah dukungannya, terangnya. Bahkan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Joman, Immanuel Ebenezer, memberikan respon wacana Presiden Joko Widodo bisa maju sebagai calon wakil presiden cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Tak sekedar menolak, pria yang akrab disapa Noel itu menilai Jokowi lebih baik mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Lebih terhormat, Pak Jokowi mendukung Anies Baswedan daripada dia jadi wapres. Lebih terhormat, Jokowi mendukung HRS daripada dia 3 periode, ungkap Noel kepada Tribun News pada Jumat 16 September 2022. Ia menilai usulan Jokowi menjadi cawapres itu termasuk langkah untuk mempermalukan Jokowi di depan masyarakat. Saya yakin orang ini selain menjerumuskan, ingin mempermalukan Presiden Joko Widodo. Saya yakin 1000%, ujarnya. Menurut Noel, wacana Jokowi diwapreskan adalah sesat yang digulirkan oleh mereka yang mabuk kekuasaan dalam lingkaran Jokowi itu sendiri, yang ujung-ujungnya adalah untuk menjerumuskan presiden dan hanya merusak demokrasi dan konstitusi yang sudah kita sepakati. Usir para pelacur kekuasaan dari lingkaran Jokowi, ungkapnya. Sebelumnya, diketahui Presiden Joko Widodo disebut masih bisa maju di Pilpres 2024, namun sebagai calon wakil presiden. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengungkapkan, Jokowi bisa saja menjadi wapres pada 2024, asalkan syarat terpenuhi, seperti diajukan partai politik tepatnya bernaung. Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres, ya sangat bisa, tapi syaratnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol, ujar Pacul saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa 13 September 2022, dilansir kompas.com. Secara aturan, lanjut Bambang, Jokowi diizinkan jika ingin sebagai cawapres. Namun, semua tergantung apakah Jokowi mau. Kalau Pak Jokowi, kita nggak tahulah maunya kayak apa, ucapnya. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jim Lee, meluruskan kabar beredar yang sebut Jokowi bisa maju sebagai cawapres di 2024 nanti. Jim Lee menyebut Jokowi tak bisa ikut kembali dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang, meski sebagai calon wakil presiden.
Hal itu merujuk pada ketentuan 2 pasal dalam Undang-Undang 1945. Dia mengatakan dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang 1945 harus dibaca secara sistematis dan kontekstual. Pasal 7 ini berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Selain itu, pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Jika Jokowi jadi Wapres 2024, maka pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 45 tidak akan dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan pasal 7. Makanya, tidak ada tafsir lain yang mungkin kecuali bahwa Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi Cawapres dalam Pilpres 2024 nanti, kata Jimli dalam keterangan tertulis pada Kamis 15 September dilansir Tribun Solo. Dia mengatakan, dari segi hukum jelas tidak boleh, apalagi dari segi etika. Presiden dan Wapres satu paket. Jika setelah dilantik Presiden meninggal, Wapres naik jadi Presiden, maka membaca pasal 7 Undang-Undang Dasar harus sistematis dan kontekstual. Jangan cuma titik koma. Intinya Presiden Jokowi tidak bisa nyalon lagi, ujarnya. Bahkan Ketua Umum Relawan Jokomania, Immanuel Ebenezer atau Noel, batal mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Noel sebelumnya membentuk Relawan Ganjar Pranowo Mania. Pembubaran Relawan Ganjar Pranowo Mania, kata Noel kepada wartawan Selasa 7 Februari 2023. Noel menyebut agenda pembubaran Relawan Ganjar Pranowo Mania digelar Kamis depan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Noel memastikan tidak lagi menjadi pendukung Ganjar Pranowo. Yang pasti 2024 kita tidak lagi dukung Ganjar Pranowo lagi, ujarnya. Noel belum mau menjawab kemana arah dukungan pada 2024 mendatang. Selain Ganjar, Menhan Pramono Subianto dan Anies Baswedan merupakan tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai Capres 2024 di sejumlah lembaga survei. Noel tercatat pernah melakukan deklarasi GP Mania di NTT. Noel saat itu mengaku yakin Ganjar bisa menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Tiada hari tanpa deklarasi Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Kini giliran kalangan pemuda dan masyarakat NTT mendeklarasikan pemenangan Ganjar Pranowo di Kupang, kata Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 12 Maret 2022. Relawan GP1 mengkonsolidasikan pemenangan Ganjar di NTT. Noel mengklaim relawan ini menganggap Ganjar sebagai sosok yang rendah hati dan mampu memimpin bangsa Indonesia di masa depan. Ganjar Pranowo mencerminkan sosok pemimpin egaliter. Beliau berasal dari rakyat jelata, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ujar Noel. Bahkan pernyataan Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer terkait Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan perhatian seorang pria dari komunitas truk se-Indonesia. Ia mengatakan kalau seluruh sopir truk Indonesia bisa turun tangan apabila Immanuel alias Noel tidak mencabut pernyataannya terkait Ganjar. Itu berkaitan dengan pembatalan dukungan Noel untuk Ganjar menjadi calon presiden Capres di Pilpres 2024. Melalui pembubaran kelompok Ganjar Pranowo Mania, mereka enggan mendukung lagi karena menganggap Ganjar miskin gagasan untuk bangsa Indonesia. Pernyataan Noel itu lantas disorot oleh seorang pria yang mengaku sebagai warga Jawa Tengah. Ia juga mengaku bagian dari komunitas truk Indonesia. Dalam sebuah video, pria itu meminta kepada Noel untuk mencabut pernyataannya soal Ganjar. Saya warga Jawa Tengah dari komunitas truk Indonesia, yang mengatakan bahwa gubernur kami Bapak Ganjar Pranowo adalah seorang yang tidak baik, itu mohon untuk dicabut kembali, kata pria itu dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Twitter Ari Prasetyo 85 pada Jumat 11 Februari 2023. Kalau misalkan Noel tidak mencabut pernyataan terkait Ganjar, ia mengancam sopir truk se-Indonesia akan mengambil sikap. Apabila pernyataan saudara ini tidak dicabut kembali, kami sopir truk Indonesia akan membuat satu gerakan untuk meluruskan dari pernyataan saudara Noel. Camkan itu saudara Noel, tuturnya.
Relawan Ganjar Pranowo atau GP Mania urung mendukung Gubernur Jawa Tengah tersebut menjadi calon presiden capres di pemilihan presiden Pilpres 2024. Banyak faktor yang menyebabkan mereka memutuskan untuk tidak lagi mendukung pria berambut putih itu. Kamis 9 Februari 2023 menjadi hari yang dipilih relawan GP Mania untuk mengumumkan soal pembubaran dan pembatalan dukungan untuk Ganjar. Sebelum memutuskan untuk membatalkan dukungan, relawan GP Mania mengaku telah mengamati perkembangan dinamika politik di tanah air. Atas pengamatan itu, mereka lantas menganggap kalau Ganjar bukanlah sosok yang tepat untuk didukung sebagai capres. Mengapa? Sekretaris Jenderal GP Mania Ahmad Gosali Harahap mengungkapkan kalau Ganjar dianggap bukan sosok yang tepat untuk melanjutkan pemerintahan yang sudah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Alasan pembubaran GP Mania adalah kami menyatakan Ganjar Pranowo diyakini bukan sosok yang tepat melanjutkan kepemimpinan pasca Presiden Joko Widodo, kata Ahmad dalam konferensi pers di Jakarta Selatan. Alasan lainnya ialah Ganjar dianggap tidak memiliki gagasan untuk memimpin Indonesia setelah Jokowi. Itu juga yang dianggap mereka telah tidak meyakini masyarakat mampu menjadi presiden. Tidak adanya nilai lebih yang ditonjolkan oleh Ganjar Pranowo sebagai capres, baik dalam hal gagasan maupun program untuk pembangunan Indonesia yang lebih maju dan lebih baik di masa yang akan datang. Ganjar kerap meramaikan sosial media dengan konten-konten yang dibuat oleh timnya. Tingkah lakunya yang diabaikan melalui video dianggap relawan GP Mania berbeda dengan kesehariannya. Ganjar sesungguhnya. Tampilan Ganjar Pranowo di publik atau medsos berbeda dengan tampilan keseharian. Selanjutnya ujarnya. Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel menyebut bahwa relawan Presiden Joko Widodo sudah tak ada lagi. Menurutnya, kelompok yang mengatasnamakan relawan Jokowi saat ini hanya mencari uang dengan gerilya politik. Sebetulnya sih, kalau mau jujur relawan Jokowi sudah tidak ada lagi. Karena mereka sibuk dengan mencari uang buat event, mencari uang lewat event dengan gerilya politik, kata Immanuel dalam acara ngopi dari seberang istana zona nyaman Jokowi di Jakarta pada Minggu 4 Desember 2022. Noel, sapaan akrabnya, merasa ada perbedaan pandangan antara pihaknya dengan relawan Jokowi lain. Menurutnya, relawan Jokowi lainnya lebih sibuk mencari jabatan dan uang. Jadi, ada beda pandangan lagi. Kalau ditanya relawan Jokowi masih ada nggak? Ya masih ada yang nyari duit, masih ada yang nyari jabatan, masih ada yang menjilat. Ya, masih ada, ucapnya. Noel berujar bahwa para relawan saat ini menciptakan Jokowi sebagai monster politik. Hal itu buntut dari perkumpulan relawan Nusantara Bersatu di GBK pada 26 November lalu. Jadi, yang satu sibuk juga menciptakan Jokowi menjadi monster politik, ujarnya. Noel lalu mengkritik ucapan Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia BP2MI Benny Ramnadi soal siap tempur. Benny merupakan bagian relawan Jokowi yang hadir pada acara di GBK pekan lalu. Dia berkata pernyataan Benny itu tak masuk akal lantaran saat ini relawan Jokowi tak dalam posisi kampanye. Waktu di GBK itu ada pernyataan dari Pak Benny. Dia menyampaikan, kita ini banyak Pak, kita siap tempur. Saya heran pejabat publik pendukung Jokowi bicara kuantitas, harusnya pakai kualitas dong. Kemudian pakai diksi tempur, siapa yang mau ditempurin? Kita tak dalam posisi kampanye, ucapnya lagi. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Jokowi Mania Nusantara Joman Immanuel Ebenezer menyatakan pihaknya tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Noel ini menyebut Ganjar lebih pantas sebagai presiden YouTube daripada sebagai presiden Republik Indonesia. Saya yakin ke depannya Mas Ganjar ingin menjadi presidennya YouTube Indonesia, tidak menjadi presiden Republik Indonesia, ujar Noel kepada wartawan di DPP Joman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Februari 2023. Kalau soal membuat konten YouTube, Noel mengakui memang Ganjar jagonya. Kalau soal konten kreasi, wah top Ganjar. Mungkin di situ cocoknya Mas Ganjar, ucapnya. Seperti diketahui, Ganjar Pranowo Mania GP Mania
sejak deklarasikan 2021 lalu sudah melakukan berbagai aktivitas dan konsolidasi di berbagai daerah untuk pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, sekaligus melakukan berbagai ikhtiar seraya menghimpun kekuatan arus bawah untuk menjadi relawan Ganjar Pranowo. Namun hari ini, PP Mania secara resmi tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo dan sekaligus membubarkan organisasi relawan GP Mania di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Nul di kantor DPP Joman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.